berarti itu kan ada campur tangan dari pihak kepala desa. Pemerintah desa tidak pernah menempel, juga tidak pernah melakukan penggemboan. YC dan istrinya RI warga Nganjuk melalui kuasa hukumnya Wahyu Priyojatmiko dan Muhammad Syukur Fahmi mendatangi lokasi objek rumah sengketa di Desa Sonopatek, Kecamatan Grebek, Nganjuk. Kuasa hukum dari konsumen perumahan ini memprotes kepada kepala desa setempat karena diduga telah bertindak sewenang-wenang dengan mensegel rumah kliennya. Sebab dalam kertas segel tertulis rumah dalam pengawasan kantor Desa Sonopatek. Jika benar itu dilakukan oleh kepala desa, maka kepala desa melanggar hukum, sebab kepala desa tidak mempunyai kewenangan dalam melakukan persegelan atas rumah yang bersengketa. Bahkan pagar rumah juga dirantai dan digembok, yang diduga dilakukan oleh pihak desa pula. Atas kasus ini, pihak korban mengaku agar pihak desa secepatnya membuka segel tersebut. Dari informasi, penggembokan ini dilakukan oleh pihak Kelurahan Senopati. Dalam hal ini kami mengorek informasi katanya dilakukan oleh kepala desa. Nah, ini terbukti dengan adanya tulisan juga bahwa rumah ini dalam pengawasan kantor desa Senopati. Berarti itu kan ada campur tangan dari pihak kepala desa. Sejak kapan Mas dilakukan penggembokan sama segelannya? Sejak kapan? Berarti kurang lebih November. Mulai November 2020. Mas, tindakan Pak Lurah seperti ini, Pak Kades seperti ini dari sisi hukum bagaimana? Jadi gini, pihak kepala desa atau kelurahan ini kan kewenangannya kan tidak punya untuk melakukan penggembokan penyegelan. Harusnya penggembokan penyegelan rumah itu kan bisa terkait permasalahan perizinan IMB mendirikan bangunan, terus mungkin mengenai juga perizinan. Berarti Pak Lurah salah tuh, Pak? Salah, karena tidak punya kewenangan. Harusnya yang punya kewenangan itu pengadilan, kemudian pengadilan punya wewenang untuk pengembokan karena atas dasar putusan pengadilan. Yang kedua, kalau itu mengenai perizinan maka yang melakukan adalah Satpol PP. Sementara Imam Ahmad Kades Sonopatek Nganjuk mengaku, penggembokan dan persegelan dilakukan sekitar November lalu atas kesepakatan kedua belah pihak, yaitu pihak pengembang dan pihak pembeli. Bahkan juga disaksikan oleh aparat dari Babinsa dan Babin Kaptimnas desa setempat. Penggembokan dan persegelan bukan dilakukan oleh pihak desa, melainkan dilakukan oleh Paliman sebagai pengembang atau developer. Pihak desa dalam hal ini sebagai fasilitator guna menengahi persoalan tersebut, meminta agar kedua belah pihak bisa secepatnya menyelesaikan secara hukum. Si konsumen itu melakukan pembangunan dan ini tidak diterimakan oleh pengembang. Nah, tidak diterimakan oleh pengembang. Akhirnya supaya tidak terjadi keributan, situasi keamanan desa Sonopatek kondusif, kedua belah pihak saya hadirkan dengan kuasa hukumnya yang dulu Bapak Santoso itu kuasa hukumnya. Kemudian dari pihak keamanan juga kedua Babin saya hadirkan di situ. Kesepakatan bersama sejak saat itu tidak ada kegiatan sama sekali. Ya, yang melakukan penggembokan sama penempelan kertas di situ berarti siapa? Pihak pengembang. Jadi sampai dengan saat ini saya kunci juga tidak membawa, hanya diamankan karena apa? Sertifikat tanah itu masih atas nama pengembang, artinya kan hak masih pada pengembang. Nah, itu. Berkaitan dengan tulisan yang tertera apa Ya. sudah ada izin dari Pak Lurah sendiri, Pak? Oh, saya tidak mengizinkan. Dalam pengawasan pihak kantor desa itu? Tidak ada. Jadi pemerintah desa tidak pernah menempel, juga tidak pernah melakukan penggemboan. Tetapi ada kesepakatan kedua belah pihak untuk menghentikan kegiatan. Dari pihak pengembang juga berhenti, dari pihak konsumen yang melakukan pembangunan renovasi lagi itu juga saya suruh berhenti supaya kondusif. Berarti yang inisiatif menulis bahasa seperti itu bukan pihak lurah? Oh, bukan. Dari pihak mana juga? Wah, itu ya kemungkinan loh ya, ini kemungkinan juga dari pengembang karena
Sebelumnya, kasus itu bermula saat YC dan RI membeli tanah dan rumah kepada developer untuk dibangunkan rumah. Namun ternyata bangunan dinilai oleh konsumen tak sesuai dengan spesifikasi, sehingga konsumen menahan pembayaran sebesar 17 juta dari harga total 340 juta, hingga terjadi perselisihan berujung persegelan. Yesi Krismonita, NNews TV.